Merdeka, saudara-saudara sebangsa dan setanah air Papua, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya John Anari, pimpinan West Papua Liberation Organization, mau menjelaskan sedikit tentang penembakan pilot Amerika. Nah, kasus ini membuat semua media di luar negeri sini yang saya baca, semua angkat isu. Nah, seakan-akan orang Papua kirim pesan untuk Amerika dan Indonesia, di mana isinya di dalam menyatakan bahwa Amerika dan Indonesia melakukan pelanggaran besar terhadap Papua, di mana mereka menduduki Papua, mendukung Indonesia untuk menduduki Papua sejak tahun 61 lewat Trikora. Nah, itu kan melanggar hukum internasional. Dan kedua, mengenai referendum di Papua tahun 69, yang mana Amerika mendukung Indonesia untuk melakukan kecurangan, dan bahkan di PBB mereka bermain. Jadi kasus penembakan pilot ini membuat masalah Papua sekarang naik daun. Dan akhirnya pemerintah Amerika pun no comment soal penembakan itu. Lewat juru bicara dari Kementerian Luar Negeri juga tidak bicara. Dan mereka serahkan itu semua Indonesia yang ngurus. Dan mereka tidak sibuk dengan itu. Karena mereka tutup mulut, no comment. Karena mereka tahu bahwa mereka salah dulu mendukung Indonesia merampok Papua dari Belanda dan menggagalkan proses dekolonisasi Papua yang diatur di dalam Piagam PBB pasal 73 dan resolusi 448. Nah, jadi next time TPNPB kalau gerilya melakukan aksi satu, tuntutannya harus jelas, yaitu menuntut perbuatan PBB mendukung Indonesia menduduki Papua, jadi melanggar Piagam PBB pasal 73 dan resolusi PBB nomor 448. Jadi di sini dalam hal ini Amerika yang bermain waktu itu untuk John Kennedy. Sebenarnya bukan Amerika, rakyat Amerika sini tidak tahu masalah. Yang masalahnya itu bisnismen Amerika yang tertarik dengan kita kekayaan alam, akhirnya mereka pakai Indonesia. Setelah dapat kan Soekarno tidak mau kasih. Soekarno bilang ambil 40% saja kalau mau, 60% untuk Indonesia, dan kalau mau dukung dia dulu, rebut Malaysia lagi. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka pakai Soeharto untuk datang kemari. Saya persiapkan itu Black Operation untuk gulingkan Soekarno itu. Setelah Soekarno turun, Soeharto naik, dan Soeharto kasih izin itu minyak di Sorong diambil sama Amerika, tambang Freeport langsung tanda tangan sebelum referendum. Kan aneh. Nah, jadi kasus penembakan ini membuat sampai mata dunia sekarang tertuju karena kepentingan bisnismen Amerika, sampai melanggar orang Papua hak untuk menentukan dia punya nasib sendiri yang sudah diatur dalam Piagam PBB pasal 73 itu. Jadi orang Papua seharusnya berterima kasih untuk tindakannya TPNPB ini yang bikin sampai masalah Papua bisa terkenal seluruh dunia. Dan Amerika pun takut, tutup mulut, tidak mau komentar, karena mereka tahu dulu mereka yang bantu Indonesia rebut Papua dan kasih hancur orang Papua penasib. Makanya adanya perlawanan atau namanya resistansi. Resistansi di Papua harus ada supaya dunia buka mata, intervensi PBB bisa masuk ke Papua. Dewan Keamanan PBB, kalau resistansi ini jalan terus di Papua, Dewan Keamanan PBB harus ambil tindakan. Dan itu tidak bisa. Timur Leste saja ada resistansi baru bisa merdeka. Aceh pun juga kemarin resistansi, hampir lagi merdeka, tapi kan orang-orang Aceh yang dikirim ke luar negeri pura-pura berjuang Aceh merdeka itu kan agen-agen BIN semua. Jadi menuju ke Helsinki, tanda tangan Helsinki, selesai, habis. Otonomi yes. Jadi orang Papua juga sekarang dipakai, dikirim ke luar negeri, pura-pura bicara Papua merdeka di luar negeri, dan di dalam negeri juga nanti ujung-ujungnya bilang giring untuk persatuan omong kosong, baru nanti terakhirnya tanda tangan itu otonomi yes. Jadi mereka ini yang nanti bikin hancur orang Papua punya itu. Jadi resistansi itu harus ada.
Di mana-mana semua resistansi harus ada. Baru bisa PBB, Dewan Keamanan PBB ambil tindakan. Contohnya di Sudan Selatan, terus di Somaliland, terus di mana-mana di seluruh dunia nih. Begitu ada resistansi dulu baru bisa intervensi PBB masuk. Jadi TPNPB harus berdiri hantam terus. Karena PBB yang buat kesalahan karena mendukung Indonesia rampok Papua. Jadi harus resistansi perlawanan harus jalan terus. Baru bisa ada intervensi. Kalau bilang perjuangan damai, peace struggle, itu omong kosong itu. Nanti peace struggle lain terima otonomi di sana, yang berjuang setengah mati, lain enak-enak saja. Jadi harus resistan perlawanan dalam militer dan diplomasi harus jalan. Jadi terima kasih banyak untuk pasukanku TPNPB yang membuat sampai masalah Papua naik heboh di seluruh dunia. Tanpa itu tidak bisa. Amerika pun diam. Dengan kasusnya Papua ini kan bikin dunia buka mata. Dengan kasus penembakan pilot Amerika, dunia buka mata. Kalau tidak nanti dunia tutup mata, tidak perhatikan ada perlawanan di Papua sana. Dunia tidak tahu. Dengan kasus ini kan media seluruh dunia, mau ABC, Reuters, New York Times, segala macam, CNN, Tayakis, segala macam, semua bicara orang Papua kirim pesan buat Amerika dan Indonesia. Dan di sini letak kesalahannya Amerika dan Indonesia, akibatnya perlawanan itu muncul. Jadi TPNPB maju terus dan kita diplomat untuk di PBB tetap hantam terus. Tetap semangat, maju terus, pasti merdeka. WPLO dan TPNPB maju hantam terus sampai merdeka. Kalau tidak, merdeka atau mati, itu saja. Merdeka.